Fisika. Sing? Ya. Alhamdulillah. Sing. Oke. Ada ulangan nggak? Besok ada ulangan apa? Bahasa Inggris. Sudah belajar? Kalian masih SKS ya? Iya. Sistem kebut semalam. Sistemnya masih kebut semalam. Oke deh, ini tadi Kak Rizky sudah ngambil kenapa kalian tak boleh di sini adalah untuk melakukan sesi layanan bimbingan konseling. Di bimbingan konseling itu ada beberapa macam layanan. Nah, layanannya salah satunya adalah konseling kelompok. Ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Sebelumnya tak kasih tahu dulu untuk layanan di bimbingan konseling itu ada berapa macam. Salah satunya tadi konseling kelompok, terus ada juga bimbingan kelompok, terus ada juga bimbingan klasikal, dan juga ada konseling individu. Kayak gitu. Untuk konseling kelompok sendiri, ya namanya juga konseling. Jadi konseling itu adalah pemecahan suatu masalah antara para ahli dengan seorang konseling. Nah, berahlinya itu konselor, bisa jadi guru BK, ya gitu. Terus seorang konselingnya adalah klien atau yang mempunyai masalah, gitu. Nah, sebelumnya, terus kalau konseling kelompok itu kan untuk pemecahan suatu masalah. Nah, untuk bimbingan kelompok sendiri itu adalah mencegah adanya permasalahan. Nah, ini konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada 6 sampai 8 itu kalau konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu 6 sampai 10 kelompok, 10 anggota kelompok. Nah, di sini kalau konseling kelompok itu ada PK atau pimpinan kelompok untuk Kak Rinci, ya sebagai guru PK atau konselor, dan anggota kelompok itu dari teman-teman semua, gitu. Oke. Nah, terus ini tadi kan udah tak sebutin dua, ada yang satu bimbingan klasikal. Kemarin bimbingan sama Kak Afin, pernah Kak Alfian? Pernah. Kak Alfian yang berkata sama Kak? Nah, itu adalah yang dinamakan bimbingan klasikal, di mana bimbingan secara satu kelas, secara menyeluruh, itu namanya bimbingan klasikal, gitu. Terus ada konseling individu. Nah, konseling individu sama konseling kelompok ini hampir sama. Hampir samanya suatu pemecahan masalah. Tapi bedanya kalau konseling kelompok itu pemecahan masalahnya secara bersama, berkelompok. Kalau konseling individu secara personal, antara konselor atau guru BK dengan konseling atau siswa. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, dari sini kalian sudah kenal sama Kak Rizky kan? Tadi Kak Rizky sudah kenal, tapi sebelumnya Kak Rizky belum kenal nih sama kalian. Nah, tak kenal maka saya gitu. Coba Kak Rizky mau kenalan dulu, dari mana dulu? Ini baru. Ya, dari sini. Nama saya Riko Bustakolia. Ya kan? Nama saya Riko Bustakolia. Panggilannya? Panggilannya Riko. Oke. Nama saya Samuel Abdurrahmani, bisa dipanggil Riau. Riau. Nama saya Tenta Kemudian Bintang. Oke. Saya Yoga Zakhamani, Zakhamani. Saya Silvani. Silvani. Saya Regina Faisal, Zakhamani. Medina. Oke. Medina itu ya pacarnya Baskara ya? Mediana. Oh, Mediana. Kenapa sekarang? Oke. Oke. Suka sama nih Mediana. Oke deh. Oke. Nah, di konseling kelompok ini sebelum kita mulai layanan, sebaiknya kita berdoa bersama agar layanan kita berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mau ada yang mau itu? Mungkin itu sudah. Ya. Ini ya. Ya. Sebelum mulai dengan ini, salah satunya kita doa bersama, doa mulai ya.
kita harus sepakati bersama-sama ya. Oke, setuju? Setuju. Nah, sebelum kita memulai perjanjian, itu di konseling kelompok atau konseling kelompok atau bimbingan dan konseling ya, layanan konseling kelompok itu ada mencakup asas-asasnya ya, asas yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Paham? Nah, asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Oke, tahu kerahasiaan apa? Sebelum kita tahu. Ya, kerahasiaan dan bersifat rahasia. Jadi antara pemimpin kelompok dan